Setelah kita menyediakan satu ember, lalu kita cari tanah yang bertekstur gembur. Lalu kita masukkan ke dalam wadah. Hai guys, nih aku lagi sama Bang Supri. Kita mau ngapain nih? Kita mau bikin kompos untuk pohon nangka. Ini udah mulai berkurang. Jadi kenapa ini berkurang? Karena tekstur tanahnya ini, komposnya sudah mulai kurang bagus ya, sudah mengeras tanahnya. Jadi kita harus susulin kompos yang baru, kompos yang bisa update secara otomatis menjadi pupuk organik. Nah, ini yang mengikuti udah pasti tahu ya. Ini pohon nangkaku ini buahnya udah berkurang, udah nggak selebat seperti kemarin. Ini aku harus segera ambil tindakan. Kemarin ini satu gagang ini bisa tumbuh. Kemarin ada berapa dedek pucek nih? Satu ini? 21. 21 buah. Sekarang hanya tinggal berapa ini ya? 10-an mungkin ya, sekitar 10-an. Nah, langsung aja kita membuat yuk. Nanti kita susulin di sekitar areal akarnya. Ini hal pertama yang harus kita persiapkan adalah sekam. Kita pergunakan sekam satu ember. Setelah kita menyediakan satu ember, lalu kita cari tanah yang bertekstur gembur seperti ini. Tanahnya ini sangat mawur sekali. Ini boleh tanah hitam, boleh tanah merah, boleh tanah yang teksturnya itu agak kecoklatan gitu ya. Yang penting tanahnya ini tidak mengandung tanah liat, dan kita harus ini menyingkirkan ya yang ada bebatuan kerikil-kerikil seperti ini untuk meminimalisir. Lalu kita buat kubangan ya, kurang lebih sekitar 70 cm. Lalu bebatuan maupun kerikil kita singkirkan supaya nanti pertumbuhan akar itu tidak terganggu oleh benda-benda keras seperti ini ya. Ini kan tidak bisa dirambati. Dan langsung saja kita ambil sekamnya ini, kita campurkan. Jika dirasa kurang nanti dapat ditambah kembali. Sekam ini harus diratakan dengan tanah, sebab kalau dia tidak menyatu dengan tanah maka dia tidak akan dapat bekerja secara optimal. Kenapa lebih menggunakan sekam? Sekam ini dapat menahan kegemburan tanah. Selain dari itu, sekam ini dia akan secara otomatis update menjadi pupuk organik yang dapat menyuburkan tanaman. Sedangkan yang kita tahu, makanan bagi tanaman sendiri adalah mineral dan karbon dioksida. Nah, lalu kita membutuhkan wadah untuk menaruh kompos kita, dan agar kita mudah nanti untuk mengaplikasikannya. Tujuan dari wadah tersebut juga supaya nanti air yang kita campurkan tidak larut atau tidak lari kemana-mana. Lalu kita masukkan ke dalam wadah. Setelah kita mengambil seperti ini, nanti baru akan kita berikan ramuannya ini loh, yang di ember. Setelah dirasa cukup, lalu kita perlu mencampurkan. Ini adalah air yang sangat remeh sekali, air cucian beras ya. Ini sangat baik sekali karena mengandung organik yang sangat bagus sekali ya, di atas 25%. Lalu kita aduk seperti ini, otomatis airnya tidak akan lari kemana-mana. Jika dirasa kurang, kita juga bisa menambahkan kembali ini sekamnya ya. Kalau dirasa udah cukup, tidak perlu menambahkan sekam kembali. Atau mungkin jika dirasa kurang, kita dapat menambahkan tanah kembali. Lupa lakukan sebuah pengadukan agar dia dapat tercampur secara merata. Nah,
Begini caraku memberikan nutrisi kompos yang dapat secara otomatis dia akan update menjadi pupuk organik yang sehingga dapat menyuburkan tanaman seperti pohon nangka, sayuran, dan tanaman-tanaman yang lain. Caranya itu cukup mudah sekali, yaitu hanya cukup dengan menggunakan satu ember ya. Terus kemudian boleh ini menggunakan pengki atau mungkin karung kosong juga boleh ya. Dan hanya satu ember sekam modalnya, hanya itu dan air cucian beras. Terus kemudian kita menggunakan tempat untuk wadah supaya air cucian beras tidak lari kemana-mana. Yuk langsung aja nih, dapat langsung kita aplikasikan terhadap pohon yang kita tuju lur. Wah. Ini tuh langsung dapat kita aplikasikan ke sekitar areal akar. Dalam kondisi yang masih basah seperti ini tidak apa-apa. Justru nanti dia akan mudah di dalam pelarutan sehingga akan mudah diserap oleh akar. Sebelum itu kita juga harus bersihkan terlebih dahulu seperti daun-daun kering. Seperti ini juga dapat mengundang hama penyakit ya. Jadi kita harus singkirkan terlebih dahulu. Oke, setelah dirasa bersih, kita langsung dapat mengaplikasikannya ke areal akar yang kita tuju. Karena kebetulan ini untuk pohon nangka, jadi langsung aku aplikasikan di areal akar. Sayang-sayang ya. Ini kita bersihkan. Dan setelah itu baru kita ratakan. Nggak apa-apa, nangkanya ini walaupun kena tanah dia nggak akan mengalami pembusukan. Nah seperti ini, sehingga pengaplikasian seperti ini akan mudah sekali diserap oleh akar pada tanaman yang kita tuju. Oke, saya rasa sampai di sini semoga ini dapat bermanfaat untuk sahabat semua. Cara memberikan nutrisi pada pohon nangka kita atau tanaman kita yang lain ya. Ramuan tersebut itu boleh diaplikasikan di sekitar areal tanaman berbuah ataupun tanaman sejenis sayur-sayuran. Saya ucapkan banyak terima kasih dulur semua. Semoga artikel ini dapat bermanfaat ya. Tutorial yang sangat simple ya dan mudah untuk dilakukan. Terima kasih matur nuwun buat dulur-dulur semua. Nah, demikian itu tadi tutorial dari Bang Supri. Nah, ini tuh perawatan rutin pohon nangkaku nih karena sudah mulai berhenti berbuah. Jadi kita isi ulang lagi ya. Kita top up lagi komposnya supaya lebih subur lagi dan bisa berbunga kembali. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Bye-bye.